Yang pertama, nikmat muqayyadah. Muqayyadah artinya yang terbatas, hanya sebatas di dunia. Ia sebagai nikmat, yaitu nikmat harta benda, pasangan hidup, anak keturunan, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was-salih wal fasiq. Itu Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, yang kafir, yang saleh, dan yang fasik sekalipun. Maka ia bukan pertanda cintanya Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat Al-Fajr sebagai dengan konteks celaan dan ancaman kepada mereka yang menjadikan dunia sebagai standarisasi kemuliaan dari Allah dan pertanda cintanya kepada mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Merupakan kriteria karakter perangai manusia yang merupakan calon penghuni neraka Allah adalah mereka apabila diuji dan diberikan kekayaan, kesehatan, kelapangan, maka ia berkata, Allah amat cinta kepadaku, Allah sedang sayang kepada kita, Allah sedang cinta, sedang memuliakan kita. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Namun begitu Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, berkurang penghasilannya, hancur anjlok bisnisnya. Yang sebelumnya dia berpenghasilan sebulan mungkin ratusan juta, sekarang cuma ratusan ribu. Sebelumnya sehat, sekarang jatuh sakit. Udah jatuh sakit, bisnisnya anjlok, kesehatannya rusak, berkurang, dan pendapatannya melemah. Dia pun berkata, Rabbi ahanan, Allah sedang marah kepada aku, Allah sedang menghinakan aku. Bahkan sebagian mereka dengan beraninya mengatakan di dalam doanya, dosa apa yang hamba lakukan sehingga engkau menurunkan musibah yang seperti ini banyaknya, wahai Rabb. Bahkan lebih buruk dari itu, pertanyaannya yang buruk tersebut justru dia titipkan kepada ustadz atau yang lainnya dengan bertanya, Ustadz, kira-kira dosa apa yang saya lakukan ya? Kenapa Allah Jalla wa'ala menurunkan ujiannya kepada Ani bertubi-tubi? Syukur-syukur pertanyaannya ini tidak dijawab oleh malaikat yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Bayangkan kalau sempat malaikat menjawabnya. Sejauh mata memandang maksiat yang sudah kamu lakukan, masih pakai nanya lagi, dosa apa yang saya lakukan sehingga engkau menurunkan musibah yang seperti ini. Karena dunia bukanlah pertanda cintanya Allah kepada hambanya. Sebagaimana berkurangnya dunia bukan pertanda murkanya Allah kepada mereka. Bahkan dunia asalnya kalau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak dijadikan sebagai fasilitas beribadah kepada Allah, nilainya tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafira syurbata ma'." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, lama saqa minhal kafira syurbata ma'. Niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk minum pun kepada orang kafir. Seandainya dunia itu memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk. Nabi tidak mengatakan dunia itu memiliki nilai satu ekor onta. Bahkan dia di bawah satu sayap dari seekor nyamuk. Maka seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah.
Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Ini hendaknya menjadi bahan introspeksi diri bagi kita. Apakah dengan bertambahnya mata bisnis, bertambah pula kedekatan kita kepada Allah, atau justru semakin berkurang? Bertambahnya kendaraan-kendaraan yang nyaman, apakah bertambah pula kedekatan kita kepada Allah, atau justru bertambah jauh pula kita dari? Bertambahnya pendapatan kita dari berbagai mata bisnis kita, mari introspeksi diri. Apakah setelah bertambahnya mata pencaharian dan penghasilan kita, bertambah pula ketaatan kita kepada Allah, atau justru semakin berkurang? Kita lebih tahu tentang diri kita dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat yang muqayyadah itu, yang merupakan berupa dunia beserta isinya, ia akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, yang kafir, yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajahum. Matta'na bihim min azwajahum. Fala taghurrannaka taqallubuhum fil bilad. Jangan sekali-kali engkau menoleh tertipu dengan nikmat-nikmat dunia yang kami berikan kepada orang-orang kafir. Dan janganlah gaya hidup mereka membuat engkau menjadi tertipu dan terpedaya dengan dunia ini.